Yang tidur, yang ngantuk berdiri. Nanti udah seger duduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Siapa yang bisa ngobrol? Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Dia seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu namanya Abu Hurairah. Ayahnya kucing, itu gelar ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an lam tuqbal fahiya khidajun. Perhatikan semuanya. Jangan ngobrol sendiri. Artinya barang siapa orang yang salat, dia di sana. Bismillah dulunya, bismillah. Barang siapa orang yang salat dan dia tidak baca ummul Quran. Apa ummul Quran? Suratul Fatihah. Maka apa kata Rasulullah? Fahiya khidajun, maka tidak sempurna. Fahiya khidajun ay ghairu tamamin. Ini diantaranya dalil kenapa? Ini dalil antara dari mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, juga mazhab Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Wajibnya membaca suratul Fatihah ketika salat. Lalu sahabat yang lain bilang kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, innaha takunu wara'al imam." Itu salatnya di belakang imam. Artinya dia jadi makmum, ya Abu Hurairah. Apakah kalau enggak baca suratul Fatihah juga enggak boleh gitu ya? Harus baca suratul Fatihah. Kan dia salatnya di belakang imam, jadi makmum. Apa kata Abu Hurairah? Iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala qasamtu shalah baini wa bain 'abdi nisfaini. Artinya apa? Walaupun kamu ada di belakang imam, artinya apa? Sebagai makmum, tetap baca suratul Fatihah itu. Kenapa? Karena aku mendengar, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini namanya apa? Hadis qudsi. Jadi Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku dua bagian. Jadi sholat itu kata Allah ya, ada dua bagian, satu bagianku, satu bagian hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia inginkan, apa yang minta, aku akan kasih. Ketika dalam prosesi sholat, makanya sholat itu isinya apa? Doa. Di antaranya kalau duduk di antara dua sujud apa itu? Rabbighfirli warhamni, itu doa. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Karena memang sholat itu kalau bahasanya secara bahasa apa sholat? Addu'a ya. Secara bahasa apa? Yang kelas 7 dulu pernah saya ajarkan? Doa secara bahasa ya. Dan memang kandungan dalam sholat itu semuanya doa. Perhatikan, dengarkan. Rabbighfirli itu banyak artinya ya. Perhatikan. Ini sama yang bangun, yang tidur. Bahasa artikan biar kalian yakin. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni aku. Minta ampunan sudah. Warhamni, dan belas kasihanilah aku. Orang kalau sudah berbelas kasihan daripada Allah, apa kata apa? Jangankan doa, membatin saja sudah langsung dikasih. Kenapa? Sudah Allah Ta'ala sayang, ya kan? Rabbi ighfirli warhamni, aku kasih sayang. Wajburni itu apa artinya? Kalau kata Syekh Nawawi, wajibun itu artinya waktu ini malan katsiron. Berilah aku harta yang banyak. Ayo, siapa yang pengen hartanya banyak? Siapa? Pengen semua kan?
Maka ketika sampai wajiburni itu bayangkan wajiburni. Bagus. Yofi ya. Wa'tini malan katsir, kata Syanawi dalam Kasyif itu saja itu. Begitu mah artinya. Jadi wajiburni adalah a'tini malan katsir, ya Allah bila aku harta yang banyak. Dan wajiburni apalagi? Warfa'ni, angkatlah derajatku. Derajatnya tinggi. Apa lagi? Wajiburni warfa'ni, terus wa'afini. Ai salimni min balaya dunya wal akhirah. Wa afini, ya Allah selamatkan aku dari bala dunia dan bala akhirat. Luar biasa ya. Jadi ketika wa afini, selamatkan aku ya Allah min balaya dunya, dari bala dunia dan juga bala akhirat. Kalau kita sudah selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat, wah luar biasa itu, paling bahagianya orang. Jadi wa afini wa'fu anni ay umhudhurubi. Yang terakhir wa'fu anni, dan ampunilah dosaku. Artinya apa? Kalau wa'fu anni itu umhudzunubi, hapuslah. Kita kan manusia pasti punya salah ya. Siapa manusia yang enggak pernah salah? Ada enggak? Ada. Semua kullu bani Adam khata'un ya. Semua anak Adam pasti pernah punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik orang yang salah dia yang mau bertaubat. Wa'fu anni itu artinya hapuskan ya Allah yang pernah saya berdosa. Kemarin dosa, tolong dihapus. Itu artinya ya. Jadi artinya sangat bagus. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini wa'fu anni. Makanya dalam salat itu harus khusyuk. Jangan main-main ya, karena di situ kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan hadis yang tadi. Apa kata Abu Hurairah? Aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Berarti namanya hadis qudsi ya. Apa kata Allah? Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku dua bagian. Wa li 'abdi ma salah, dan bagi hambaku apa yang ia inginkan aku akan kasih. Terus wa idza qala al-'abdu, ketika hamba itu berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Dengarkan siapa ini? 3 orang. Jangan nunggu didirikan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, baca Fatihah ya. Maka Allah berkata, qala Allahu hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Itu kata Allah. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika baca ar-rahmanir rahim, Allah berkata asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Hambaku menyanjungku. Wa idza qala, ketika hamba mengatakan maliki yaumiddin, berarti ayat yang berapa itu? Ayat yang keempat ya. Maliki yaumiddin. Qala Allah, maka Allah berkata majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Jadi Allah Ta'ala itu menjawab. Pertama, alhamdulillah hambaku memuji aku. Ar-Rahman Rahim, hambaku sedang menyanjungku. Malik yaumiddin, hambaku sedang mengagungkan aku. Lalu ketika itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ya. Lanjutannya ayat begitunya ya. Apa kata Allah? Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Ini adalah antara aku dan hambaku. Lalu bagi hambaku yang minta di sini aku akan kasih, kata Allah. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjutnya apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berkata sama dengan tadi itu, wa li 'abdi ma sa'alah. Ini hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Ini bagian hambaku sudah mau minta apa? Sekarang silakan minta. Aku akan kasih. Paham ya? Makanya ketika baca Fatihah yang khusyuk, jangan main-main, jangan kemana-mana pikirnya, berusaha untuk khusyuk ya. Memang khusyuk itu memang susah ya. Memang susah orang untuk khusyuk itu. Tapi kita tetap berusaha untuk khusyuk, terutama ketika tadi itu sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita itu berusaha khusyuk apa? Gimana caranya berdoa di situ? Ya caranya diantaranya apa? Kalau seperti itu ya bayangkan dalam hati. Bayangkan dalam hati.
Jadi hati bayangkan, ya Allah, misalnya nih, kita akan minggu depan ujiannya. Ketika sampai, iya karena na'budu, ya Allah, bila kami kemudahan dalam menjawab ujian. Dalam hati. Ketika sampai, iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu ya. Paham tum? Paham tum? Siapa yang ujiannya ingin nilainya bagus? Semuanya ingin bagus. Bagus ya. Jadi semuanya berarti masih normal, masih punya pikiran akal yang sehat ya. Tidak ada yang pengen nilainya jelek ya. Dah. Makanya ketika sholat jangan bercanda, terutama ketika baca Fatihah itu khusyuk. Ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bayangkan apa yang menjadi hajat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, itu termasuk diantaranya dalil dalam mazhab Syafi'i, maka ketika sholat wajib baca Fatihah. Ini sering saya ulang-ulang. Ya, kenapa suratul Fatihah itu hukumnya wajib masuk kepada rukun apa namanya? Rukun qauli, rukun yang bangsa ucapan. Ya. Wajib dibaca, walaupun kamu beda dengan mazhab Imam Malik. Kalau mazhab Maliki itu untuk membaca Fatihah ini bagi makmum yang sholat jahriyah. Apa yang jahriyah itu? Maghrib, isya, subuh ya. Nah kalau itu cukupkan kepada imam sudah. Ini dalam mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak, tetap kita sekali makmum baca Fatihah. Nah, terus bagaimana kalau misalnya nggak sempat kepada imam? Ini sudah saya terangkan kemarin ya. Sudah saya jelaskan, tapi saya ulang lagi sedikit ya. Walaupun kamu nggak sempat kepada imam, kalau kamu punya alasan, punya udur, nggak sempatnya ada udur. Apa diantaranya kemarin udurnya, alasannya? Ada masih ingat? Lupa, boleh. Atau lagi misalnya begini, tiba-tiba imamnya habis waladhdallin, amin. Lalu baca surat pendek yang nggak mungkin kita sempat. Lalu di sini kata imam, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Langsung ruku. Kan nggak mungkin sempat kan? Iya. Itu kamu namanya udzur. Baca sendiri, jangan ikut duduk, jangan ikut ruku, baca dulu sendiri sampai selesai. Bahkan dimaafkan andai kata tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Itu dimaafkan. Apa rukun yang panjang? Ruku pertama, i'tidal enggak dihitung. Lalu sujud pertama. Duduk di antara 2 sujud tidak dihitung karena rukun pendek. Sujud kedua, nah ini terakhir batasnya. Ketika sampai sujud terakhir ini, ternyata kamu masih belum selesai di belakang. Iya karena butuh, iya karena stain. Masih belum selesai. Misalnya pada sujud yang kedua ini, maka dua pilihan. Apa pilihan pertama? Mufaraqah dengan imam, berpisah. Ya saya salah sendiri. Pilihan yang kedua apa? Yang kedua, Yang kedua nungguin imam, ngikutin saya langsung. Udah nungguin aja. Ketika imam kan berdiri kan ya? Berdiri, ya langsung sudah ikutin. Gak usah kemana-mana, kamu gak usah berubah. Langsung ikut amin juga. Tapi nanti setelah selesai salam, nambah 1 rakaat. Paham tuh? Ya, jadi kalau udur gak apa-apa kamu terlambat kepada imam sampai 3 rukun berturut-turut. Nah, makanya kemarin dijelaskan tentang sunnahan baca apa doa iftitah ya. Sudah jelaskan kemarin ya. Apa yang sunnah diantaranya baca doa iftitah? Sekiranya baca doa iftitah kita tidak ketinggalan Fatihah dengan imam. Makanya kalau misalnya ketika baca doa iftitah ketinggalan imam, enggak usah baca doa iftitah. Jadi kamu tahu misalnya Abah itu kan cepat ya. Nah, ketika kamu takbir Allah Akbar, enggak usah baca doa iftitah, langsung baca suratul Fatihah. Bahkan andai kata bareng suratul Fatihahnya dengan imam itu boleh. Apa contohnya? Ketika salat tarawih kan biasa cepat tuh biasanya tuh. Nah, jadi imam baca Fatihah aja bareng supaya enggak ketinggalan suratul Fatihah. Paham tum? Ngantuk tum? Ngantuk yang ngantuk ya. Dah lanjut. Nah suratul Fatihah itu, ya fokus lagi sini lagi. Nanti ada pertanyaannya nih sebelum pulang. Insyaallah. Insyaallah kalau sempat. Ya. Dan syaratnya Fatihah itu ada syarat-syaratnya. Jadi tidak sembarangan baca suratul Fatihah. Di antaranya saya akan sampaikan yang biasa saja yang lumrah dibaca ya. Yang pertama di antaranya ialah syaratnya Fatihah itu
Dibacanya harus dengan kuping sendiri. Jadi kupingnya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya saya kenapa baca itu kalau jadi imam ya saya baca agak dengar ya. Itu sebetulnya ingin mencontohkan, ngasih tahu kepada kalian bahwa Fatihah itu syaratnya diantaranya ialah dibaca kuping sendiri itu dengar. Maksudnya dengar dengan apa ya? Dengan bahasa dengan suara itu dengar, bukan berarti kalau lagi ramai kau menjerit, tidak. Nanti kalau ramai menjerit tidak. Tetap dengan ukuran suara itu kuping kamu sendiri dengar. Jadi kalau kamu kan dengar hanya lidahnya yang apa? Mat kamit, enggak boleh, tidak sah. Jadi harus dengar di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi bukan berarti kalau lagi ramai kita menjerit, tidak. Yang penting dengan kadar kekerasan suara itu sudah dengar, andai kata kita dalam keadaan sunyi. Itu yang satu. Apa itu? Didengarkan kupingnya sendiri. Jangan hanya qomat kamit. Maka kalau hanya qomat kamit tidak sah Fatihahnya, juga tidak sah salatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mualat. Mualat itu harus berturut-turut. Dari ayat 1, kedua, ketiga dan seterusnya itu berturut-turut, nyambung. Tidak ada yang memisah antara ayat 1 dan ayat yang kedua. Kecuali perkara yang misah itu ada hubungannya dengan sholat. Perhatikan. Jadi yang kedua yang antara syaratnya adalah harus nyambung antara ayat pertama dengan ayat berikutnya. Apakah ada yang tidak nyambung? Ada. Apa contohnya? Ketika kita sholat, ketika baca suratul Fatihah, maka kita misalnya ada adzan nih. Kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Ramadan, Allahu Akbar, Allah. Lalu kita jawab adzan, Allahu Akbar. Misalnya. Iya, karena itu tidak boleh. Kenapa? Itu namanya ada perkara yang menyelah-nyelahi antara ayat 1 ke ayat berikutnya. Itu tidak boleh. Ya kalau begitu kondisinya gimana? Ulang lagi dari awal. Atau begini. Misalnya ketika baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Hasim. Apa? Bersin. Kan kalau bersin sudah baca apa? Alhamdulillah. Lalu kau baca alhamdulillah. Iya karena butuhin. Alhamdulillah. Hasim. Alhamdulillah misalnya. Itu namanya ada zikir atau bacaan yang menyelah-nyelahi antara ayat pertama dan berikut. Itu tidak boleh. Kalau terjadi begitu, kamu terlanjur, misalnya sudah terlanjur zikir, maka diulangi lagi dari awal. Paham? Paham tuh? Jadi nggak boleh ada yang nyelah-nyelahi antara ayat 1 ke ayat berikutnya. Ya. Jadi betul-betul yang dibaca hanya suratul Fatihah. Apalagi contohnya, misalnya ketika kamu sholat, tiba-tiba ada orang yang lagi izin, kamu punya tamu misalnya, saya pulang ya. Nah, kamu ingin jawab, kamu baca subhanallah, itu boleh sebetulnya, tapi jangan. Tapi ketika seperti itu, kondisinya apa namanya? Ada perkara yang menyelah-nyelahi antara ayat 1 kepada ayat berikut, berarti sudah tidak mualah. Gimana kalau begitu? Diulangi lagi dari awal. Nah, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, tidak boleh kita salah dalam Fatihah, yang mana salahnya itu sampai merubah makna. Karena ada kesalahan dalam bahasa Arab itu merubah makna, ada juga yang tidak merubah makna. Kalau tidak merubah makna maka tidak masalah. Tapi tetap nggak boleh, haram, dosa hukumnya kalau sengaja ya. Tapi tetap sah. Apa contohnya? Ada kesalahan yang tidak merubah makna. Misalnya nih. Misalnya na'budu dibaca na'budu. Iyyaka na'budu misalnya nih. Kan na'budu fi'il mudhari' ya. Hukumnya fi'il mudhari' apa? Rafa. Kecuali kalau ada amil nasab dan amil jazm. Selama tidak ada itu maka rafa dibaca na'budu ya. Aturannya, gramatikannya begitu ya. Tapi ketika dibaca na'budu itu makna enggak berubah. Jadi kalau misalnya iya karena na'budu enggak apa-apa. Salah tapi tidak merubah makna. Tetapi kalau sampai merubah makna, apa contohnya? An'amtah dibaca an'amtuh. Itu langsung berubah maknanya itu. Ketika an'amtah artinya engkau ya Allah memberikan nikmat. Tapi ketika an'amtuh, siapa yang memberikan nikmat? Saya. Namanya dhamir mutakallim wahdah. Nah, kalau salah seperti itu, itulah yang tidak sah Fatihahnya.
Kalau tidak sah Fatihahnya, maka sholatnya juga tidak sah. Paham ya? Paham tuh? Jadi berikutnya ialah tidak ada kesalahan dalam Fatihah yang bisa merubah makna. Yang paling penting lagi perhatikan. Yang paling penting lagi ialah ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu enggak baca tasdid, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berubah maknanya itu. Siapa yang berisik? Jadi ketika dibaca iyakah tanpa tasdid, itu maknanya bukan kepada Allah menyembah. Apa kepada yang menyembahnya? Bau syamsi artinya kepada sinar matahari aku menyembah. Na'udzubil. Kalau kamu yakin dengan maknanya, maka murtad, bisa kafir. Na'udzubil. Nah, jadi ketika baca iyyaka, tasdidnya itu jangan sampai dihilangkan. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika baca iyyaka na'budu, maknanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau enggak dibaca iyyaka, tapi dibaca iyyaka, tasdidnya dihilangkan, itu maknanya berubah. Apa maknanya? Kepada cahaya matahari. Na'udzubillah. Paham tum? Coba ingetin, saya nanya dulu. Apa yang tiga syaratnya tadi suratul Fatihah? Pertama apa? Dibaca dengarnya kuping sendiri dengar. Satu. Yang kedua, nyambung. Tidak ada zikir-zikir yang menyelah-nyelah antara ayat satu dan ayat berikutnya. Kalau terlanjur begitu, diulangi lagi dari awal. Yang ketiga apa Ustaz? Tidak ada kesalahan yang sampai merubah makna. Kalau kesalahannya enggak berubah makna, tetap sah sholatnya, tapi haram, dosa. Ya, dosa. Paham tum? Dah, sekarang ada kurang 5 menit lagi ya. Dah, sampai ini dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh bapak-bapak yang lain. Ya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya amin. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.